Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutor yang sudah memberi waktu kepada kami kelompok 5 untuk memaparkan modul 8 pembelajaran IPA di SD. Ibu Tutor yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri sebagai moderator Tati Roheti, lalu ada Ibu Sri Anggraini, selanjutnya ada Bapak Sukmana, lalu ada Ibu Sri Astuti serta Ibu Tamara. Sekarang kami akan menampilkan video rekaman ketika kami memaparkan materi serta berdiskusi mengenai modul 8 pembelajaran IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kelompok kami pada hari ini akan mencoba mempresentasikan dan berdiskusi modul 8. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ibu Sri Anggraini, Ibu Sri Astuti, Pak Sukmana, Ibu Tamara Aprianti, dan saya sendiri Tati Roheti sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan modul 8 yaitu Telaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI. Untuk KB1 akan saya paparkan sendiri, dimulai dari KB1 ya. Di sini akan dipaparkan mengenai penyusunan KTSP dan rancangan pembelajaran materi esensial di kelas 3. Baiklah, kita mulai dengan pengertian KTSP. Implementasi KTSP di sekolah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 yang mengharuskan satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan tingkat pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan KTSP terdiri dari tujuan, struktur, muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus tingkat satuan pendidikan. Berikutnya pemaparan tentang landasan implementasi KTSP. Dimulai dari aturan, mengacu pada beberapa aturan yaitu ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Berikutnya yang kedua tentang standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya, perbedaan kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Bisa dilihat pada tabel 8.1 yang ada di modul di halaman 8.7. Di antaranya perbedaannya terjadi pengurangan beban belajar pada kurikulum 2004 dan standar isi jika dibandingkan dengan kurikulum 1994.
Pada kurikulum 2004, selain standar kompetensi dan kompetensi dasar, juga sudah terinci materi pokok. Sedangkan pada kurikulum 1994, materi, alokasi waktu, dan penilaian yang sudah terinci. Pada standar isi, guru dituntut mengembangkan materi. Nah, berikutnya pada kurikulum 2004 dan standar isi, mata pelajaran IPA dan IPS tercantum pada struktur program. Sedangkan kurikulum 1994, kedua mata pelajaran tidak disajikan dalam struktur kurikulum. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan di kelas 1 dan 2 pada kurikulum 2004 dan kelas 1, 2, 3 pada standar isi yang sangat berbeda dengan kurikulum 1994 yaitu tematis. Nah, berikutnya kurikulum 2004 dan standar isi menggunakan sistem semester, sedangkan kurikulum 1994 menggunakan sistem catur bulan. Sedangkan pembentukan sikap dan perilaku pada kurikulum 2004 melalui pembiasaan. Nah, pada kurikulum 1994 terintegrasi pada seluruh mata pelajaran. Pada standar isi diimplementasikan kepada kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya, sistem penilaian 2004 dan standar isi menggunakan penilaian kelas yang mengetengahkan peranan guru. Sedangkan pada kurikulum 1994 menggunakan tes formatif dan sumatif. Jadi itulah perbedaan antara kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk yang pemaparan berikutnya tentang pelaksanaan penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai acuan. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan. Yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, untuk pemaparan dari saya sendiri sebagai moderator, cukup sekian. Pemaparan berikutnya silahkan kepada Ibu Sri Astuti. Waktu dipersilahkan. Mangga Ibu Sri. Iya, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya, di sini akan membahas tentang mekanisme penyusunan KTSP. Dijabarkan dalam 3 hal, mulai dari pembentukan tim penyusun dan sampai bentuk pelaksanaan penyusunan. Di sini ada 1 tim penyusun KTSP. Pada SD, SMP, SMA, SMK terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Pada MI, MTS, MA, dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah yang merangkap sebagai anggota. Sedangkan pada SDLB, SMPLB, SMALB terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah yang merangkap sebagai anggota. Selanjutnya, tentang pemberlakuan KTSP. Pada SD, SMP, setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Selanjutnya, untuk tingkat SMA, SMK, dipertimbangkan dari komite sekolah dan diketahui oleh tingkat provinsi. Sedangkan pada MI, MTS, MA setelah mendapat pertimbangan dari komite dan diketahui oleh Depag. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan dalam penyusunan KTSP. Mulai dari perencanaan. Selanjutnya ke tahap penyiapan. Penyiapan dan penyusunan draft, review, revisi, serta finalisasi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang dikembangkan.
yaitu satu, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya di sini ada komponen dari KTSP ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada modul 8.12 sampai 8.15. Yang pertama ini komponen KTSP, 1, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat ada kalender pendidikan. Yang kelima silabus. Dan yang terakhir paling penting, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, selanjutnya struktur kurikulum mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Nah, di sini ada ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD. Yang pertama ada makhluk hidup dan proses kehidupan. Dan yang kedua benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Dan yang ketiga ada energi dan perubahannya. Terakhir alam semesta. Nah, adapun tujuan pembelajaran IPA di SD secara umum, yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dalam memelihara lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Dan tujuan yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bu. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk Ibu Sri Astuti. Untuk pemaparan berikutnya, dipersilahkan untuk Ibu Sri Anggraini. Mangga Ibu Sri Anggraini, waktu dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya, Bunda. Di sini saya akan memaparkan tentang merancang pembelajaran IPA kelas 3 di SD atau MI. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, berikut akan disampaikan satu konsep materi yang akan diajarkan di kelas 3,
yaitu tentang konsep lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang kedua ada materi esensial kelas 3, yaitu materi tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal, maka berarti udara tersebut tercemar. Jadi, pencemaran udara adalah perubahan komposisi udara akibat adanya bahan atau gas lainnya. Faktor yang menyebabkan udara menjadi tercemar adalah, yaitu yang pertama ada faktor internal atau alamiah. Contohnya abu atau debu dari letusan gunung berapi, debu yang berterbangan akibat tiupan angin, proses pembentukan sampah organik, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ulah manusia. Contohnya seperti sisa pembakaran bahan bakar, minyak dan batu bata, debu atau serbuk dan kegiatan industri, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara, dan sebagainya. Faktor penyebab udara tercemar itu dapat berupa gas dan berupa partikel. Udara tercemar bagi kesehatan. Udara tercemar ialah udara dengan komposisi udara yang terkandung di dalamnya itu telah berubah. Komposisi ini berubah akibat adanya gas-gas lain dari hasil pembakaran. Seperti ada karbon monoksida, yaitu gas ini tidak termasuk dalam komposisi udara murni. Masuknya ke udara terjadi karena pembakaran karbon atau senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang tidak dibakar secara sempurna. Gas ini bila terhisap paru-paru akan ikut ke dalam peredaran darah dan menghalangi penyerapan oksigen oleh darah. Selanjutnya ada karbon dioksida. Gas ini sebenarnya bukan racun, bahkan diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, maka dapat mengganggu pernapasan. Yang selanjutnya ada senyawa belerang. Senyawa belerang yang umum ditemukan masuk ke dalam udara adalah sulfur dioksida dan hidrogen sulfida. Sulfur dioksida merupakan hasil pembakaran belerang atau hasil proses kimia lainnya. Sedangkan hidrogen sulfida yaitu berupa gas berbau seperti telur busuk yang dihasilkan oleh bahan organik yang membusuk, air selokan kotor, atau bahan buangan industri. Selanjutnya ada senyawa nitrogen. Senyawa alami nitrogen dioksida di udara dihasilkan dari persenyawaan nitrogen dan oksigen karena pengaruh penyinaran matahari. Yang kelima ada ozon. Ozon terdapat di dalam udara alam dalam jumlah yang kecil. Di lapisan atas, kadar ozon akan agak banyak akibat pembentukan oleh sinar matahari. Yang terakhir ada hidrogen fluorida. Hidrogen fluorida ini mempunyai rumus Hf yaitu sangat tajam, mudah merusak barang-barang dan juga berpengaruh sangat buruk terhadap tanaman. Tetapi untungnya tidak banyak terdapat di dalam udara dan biasanya disebarkan oleh industri khusus, misalnya industri aluminium. Selanjutnya ada polutan udara berbentuk partikel. Partikel yang akan kita bahas adalah benda-benda kecil yang berterbangan melayang-layang di udara. Berdasarkan bentuknya, partikel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partikel cair dan partikel padat. Partikel cair terdiri dari uap air yang mengembun sebagai titik-titik air dengan diameter lebih dari 1 mikron perwujudan, dapat sebagai awan atau sebagai kabut. Yang kedua ada partikel padat. Partikel padat ada yang mengandung kehidupan,
atau yang berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, cendawan, virus, spora, serbuk sari, atau bagian makhluk hidup yang telah mati seperti bulu, sayap, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kita diminta untuk melakukan pengkajian standar kompetensi dasar, serta mengidentifikasikan materi pokok yang akan kita ajarkan dalam satu tahun ajaran. Nah, kesemua pengkajian tersebut akan dituangkan ke dalam format silabus. Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman yang ada, kita diberi kebebasan untuk melakukan rancangan kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Nah, di modul halaman 8.27 di sini ada contoh silabus yang standar kompetensinya yaitu memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Nah, setelah kita mengembangkan atau merancang silabus, tugas kita selanjutnya adalah membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di modul halaman 8.28 sampai 8.33 di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, contoh rencana program pembelajaran tersebut itu merupakan rambu-rambu yang dapat kita jadikan sebagai masukan bagi yang akan mengajar atau yang belum mengajar. Nah, yang harus diperhatikan adalah tujuan yang telah ditetapkan itu harus relevan dengan materi yang akan diajarkan dan penilaian yang akan dibuat. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Hatur nuhun, Bunda. Terima kasih untuk Ibu Sri Anggraini atas pemaparannya. Untuk selanjutnya ada di KB2 akan dipaparkan oleh Bapak Sukmana. Kepada Bapak Sukmana, mangga waktu dipersilahkan. Bapak Sukmana, masih di mute mic-nya. Mangga Bapak. Oh iya, maaf. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan tentang modul 8 di KB2 ini, yaitu merancang pembelajaran IPA di kelas 4. Selanjutnya Ibu moderator, dimana di KB2 ini di bagian pertama, ini bagian A, yaitu materi esensial kelas 4, itu tentang gaya, gerak, dan energi. Dimana gaya merupakan konsep yang abstrak karena tidak dapat diamati. Kita hanya dapat mengamati akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Jadi gaya itu secara kasat mata itu tidak kelihatan atau dikatakan abstrak ya, tapi kita bisa melihat apa yang telah diakibatkan oleh gaya tersebut. Nah, dan di sini disebutkan contoh-contoh kejadian sehari-hari yang dapat dijadikan contoh nyata dalam pembelajaran gaya. Misalnya di sini ada siswa membaca buku. Oh, maaf, bukan siswa. Punten Bapak, mungkin membawa. Oh ya, siswa membawa buku. Ya, siswa membawa buku. Siswa membawa buku. Terus selanjutnya siswa mendorong meja. Nah, itu juga contoh gaya. Dan selanjutnya
siswa membuka pintu kelas. Pasti itu juga memerlukan gaya. Selanjutnya siswa menulis di papan tulis. Juga ada contoh lain, misalnya bukan siswa saja, di sini ada kuda menarik kereta. Dan bahkan juga ini ada contoh bukan makhluk hidup, di sini ada lokomotif penarik gerbong kereta api. Nah, itu contoh kejadian sehari-hari yang dapat dijadikan contoh nyata dalam pembelajaran gaya misalnya, ya. Dan ini di sini juga terdapat gambarnya macam-macam kejadian yang berhubungan dengan gaya. Di sini terlihat ada gambar sepeda, ada gambar kuda dan lainnya sebagainya. Dan menurut pengertian ilmiah, gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan suatu benda atau makhluk hidup yang dikenalnya mengalami hal-hal berikut ini. Sebagaimana kita tahu kan, gaya itu sebuah tarikan atau dorongan, itu kan secara sederhananya. Tapi dalam pengertian ilmiahnya di sini disebutkan bahwa gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan suatu benda atau makhluk hidup yang dikenalnya mengalami hal-hal berikut ini. Yang pertama itu akibat yang ditimbulkan oleh gaya itu adalah berubah bentuknya. Misalnya plastisin dapat berubah bentuknya dengan menekan atau menariknya dengan tangan. Misalnya plastisin itu bentuknya tadinya seperti balok gitu kan, setelah ditekan bisa menjadi pipi atau bulat atau bentuk seperti apa ya, itu adalah berubah bentuknya. Yang kedua ditimbulkan oleh gaya itu adalah akan mengalami berubah kecepatannya. Misalnya di sini mobil dari berhenti menjadi bergerak, atau dari bergerak lambat menjadi bergerak cepat, dari bergerak menjadi berhenti juga, itu adalah akibat dari gaya. Terus contoh yang ketiga, ini merubah arah geraknya ya, bola yang sedang menggelinding misalnya dapat ditendang hingga menuju arah yang diinginkan. Misalnya satu bola itu menggelindang, kalau kita sepak bola kan ke arah kita, nah nantinya ketika ditendang sesuai keinginan kita ke arah mana, maka pasti akan berubah ya. Begitulah contohnya. Dan sebagai rujukan untuk memahami pengertian gaya, di sini ada Sir Isaac Newton, seorang ahli fisika ya, telah berhasil merumuskan rumusan-rumusan tersebut terangkum dalam hukum Newton yang intinya di sini terdapat ada 3 ya. Yang pertama di sini ada hukum Newton 1, di mana menurut hukum Newton 1 semua benda mendorong atau mempertahankan keadaannya. Artinya benda yang semula diam maka selamanya akan diam. Nah, itu menurut hukum Newton 1. Terus selanjutnya hukum Newton 2 juga menyatakan bahwa suatu benda yang dikenai gaya tetap, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan yang tetap pula, dan besar kecepatan atau arah percepatan. Dan perubahan kecepatan yang tetap itu dinamakannya atau disebut dengan percepatan ya. Nah, itu menurut kaidah menurut hukum Newton 2. Yang selanjutnya adalah hukum Newton 3, yaitu mengatakan bahwa jika benda satu memberi gaya aksi kepada benda 2, maka benda 2 juga akan memberi gaya reaksi ya. Jadi dinamakannya gaya reaksi kepada benda 1 tadi yang memberikan gaya. Nah, itu adalah contoh Newton 3 ya. Terus selanjutnya di sini juga ada jenis gaya ya. Ada jenis gaya, di mana ada satu ini gaya magnet ya, gaya tarik itu, gaya magnet itu. Terus yang kedua gaya gravitasi atau gaya tarik bumi ya yang kita kenal. Terus ada gaya gesek, lanjutnya ada gaya pegas, dan yang terakhir nomor 5 adalah gaya listrik. Jadi listrik itu termasuk salah satu gaya juga ya, termasuk salah satu jenis gaya. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan kembali dari bagian-bagian gaya yang 5 tadi. Yang pertama itu adalah gaya magnet, di mana di gaya magnet itu di sekitar magnet terdapat medan magnet ya. Sebuah benda yang berada di dalam medan magnet akan dipengaruhi medan magnet tersebut sehingga bersifat seperti
magnet. Oleh karena itu benda tersebut akan tarik menarik dengan magnet ya. Tapi yang perlu ini tidak semua benda yang berada di dalam medan magnet itu bisa ditarik, itu hanya logam saja, hanya jenis logam, baja atau besi. Selanjutnya adalah gaya gravitasi ya. Benda-benda yang berada di atas permukaan bumi akan selalu jatuh ke permukaan bumi. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi. Gaya gravitasi bumi juga disebut sebagai gaya tarik bumi ya, gaya tarik bumi. Jadi ada istilah kan seolah-olah jatuh gitu kan, padahal yang sebenarnya itu jatuh ke tanah itu adalah sebenarnya ditarik oleh bumi oleh gaya gravitasi tersebut. Di sini misalnya ada sebuah contoh buah kelapa ya, buah kelapa yang tergantung pada tangkainya mengalami gaya gravitasi. Suatu saat tangkai buah kelapa tidak dapat lagi menahan beban buahnya, misalnya putus gitu kan, sehingga buah tersebut akhirnya terlepas dari tangkainya, jatuh. Nah, buah kelapa yang semula diam kemudian akan mempunyai kecepatan yang semakin lama semakin besar. Bertambahnya kecepatan tiap detik disebut percepatan. Oleh karena percepatan ini disebabkan oleh gaya tarik bumi, maka disebut sebagai percepatan gravitasi bumi. Diberi simbolnya itu G ya. Besar percepatan gravitasi bumi sekitar 10 meter per detik ya kuadrat. Arah percepatan gravitasi bumi selalu mengarah ke pusat bumi sesuai dengan arah gaya gravitasi. Jadi intinya gaya gravitasi itu berpusat di bumi. Dan di sini ada juga terdapat sebuah gambar bila mana bola itu dipantulkan atau dilemparkan ke atas, maka akan kembali lagi ke bawah, karena sebenarnya itu adalah akibat dari ditarik ya oleh gaya tarik bumi. Rupanya cukup sekian ya pemaparan dari saya tentang modul 8 di KB2 ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Sukmana atas pemaparannya. Untuk pemaparan jenis gaya berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Tamara. Mangga Ibu Tamara, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Bunda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari peristiwa sehari-hari yang dapat mengubah arah, yang dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah. Yang pertama contohnya pemain sepak bola yang menendang bola yang sedang bergerak ke arahnya. Tendangan atau gaya yang diberikan ke bola dapat mengubah arah ke bola. Kemudian contoh yang kedua yaitu bola yang dilemparkan ke tembok akan memantul kembali. Gaya dari tembok yang diberikan kepada bola dapat mengubah arah gerak bola. Akibat lain dari benda yang dikenai gaya adalah dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada plastisin dapat dibentuk menjadi bentuk tertentu dengan menggunakan tangan. Kemudian ada mobil yang menabrak tembok menjadi ringsek atau berubah bentuk. Nah, kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan dan satu benda bergerak terhadap benda lainnya. Contohnya satu benda diam dan benda lainnya bergerak. Kedua bergerak berlawanan arah atau kedua benda bergerak ke arah searah tapi berbeda kecepatannya. Gaya gesek yang melawan atau menahan gaya tarik atau dorong berbeda-beda besarnya, tergantung pada yang pertama keadaan permukaan, benda yang saling bersentuhan. Pada permukaan yang licin, besar gaya gesek lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek yang terjadi pada permukaan yang kasar. Dengan demikian, menarik atau mendorong benda di atas lantai semen lebih mudah daripada menarik atau mendorong benda di atas tanah. Yang kemudian, berat benda yang bergesekan.
Menarik atau mendorong kursi lebih mudah daripada menarik atau mendorong meja. Hal ini menunjukkan bahwa besar gaya gesek pada benda yang ringan lebih kecil daripada besar gaya gesekan pada benda yang lebih besar. Ya, selanjutnya ada gaya pegas. Pegas yang direnggangkan atau dimampatkan akan timbul gaya ke arah yang berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Gaya yang timbul tersebut disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis atau sifat lenting bahan pembuatnya. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda yang akan kembali ke keadaan atau bentuk semula apabila diubah bentuknya. Oleh karena gaya pegas disebabkan oleh sifat elastis atau sifat lenting pegas, maka gaya pegas juga disebut gaya elastis atau gaya lenting. Gaya pegas dapat timbul pada bambu yang dibengkokkan. Gaya pegas dapat dipakai untuk mengurangi pengaruh getaran pada sepeda motor, mobil, dokar, atau sepeda yang sedang bergerak di jalan yang kasar. Nah, selanjutnya ada gaya listrik. Di sekitar benda bermuatan listrik terdapat medan listrik. Demikian juga halnya dengan benda yang bermuatan listrik statis atau tidak mengalir. Benda-benda tertentu yang berada di dalam medan listrik akan ditarik oleh benda bermuatan listrik tersebut. Contohnya, penggaris plastik yang tidak digosokkan ke rambut tidak dapat menarik potongan kertas kecil, tetapi penggaris yang digosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas-kertas kecil. Nah, seperti di gambar ya, kalau penggaris itu dapat menarik kertas-kertas kecil apabila digosokkan ke rambut. Nah, di rambut itu mengandung gaya listrik. Nah, kemudian di sini ada contoh silabus untuk standar kompetensi kelima, yaitu memahami hubungan antara gerak, gaya, dan energi serta fungsinya. Nah, dalam silabus itu biasanya terdiri dari kompeten materi pokok pembahasan, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajarnya. Bisa dilihat contohnya di halaman 8.52. Selanjutnya, setelah membuat silabus, guru bisa membuat atau merancang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Biasanya terdiri dari materi pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, standar kompetensi, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga hasil pengamatan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Ibu Tamara atas pemaparannya. Maaf, sekian pemaparan untuk modul 8. Nah, sekarang sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mangga, siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti pertanyaannya akan ditampung dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang belum itu paham, Bunda izin bertanya. mohon mangga. Punten Ibu, sareng Ibu Sri Anggraeni. Oh, Ibu Sri Anggraeni. Mohon mangga. Ya. Apa manfaat dari perumusan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan mengajar di kelas itu berlangsung? Atau segitu, Bun? Oh, mohon hatur nuhun. Terima kasih untuk Ibu Sri Anggraeni atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan ditampung dulu. Mangga, dipersilahkan bila ada yang mau bertanya lagi. Saya, Bun. Sri Astuti. Oh, sareng Ibu Sri. Mangga Ibu Sri. Ya, mengapa percobaan yang akan disampaikan di kelas harus kita coba terlebih dahulu? Oh, itu pertanyaannya. Ada lagi Ya. atau sudah ini dulu mau dicoba dijawab?
Ya udah, terima kasih kepada para penanya, kepada Ibu Sri Anggraini sama Ibu Sri Astuti. Mungkin dari Ibu Tamara atau dari Bapak Sukmana, kita coba diskusikan dulu mungkin jawabannya. Lalu nanti yang kalau udah ada, baru siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu Sri Anggraini dulu mungkin. Ya baik, ya, saya mendiskusikan dulu ya. Tadi teh siapa dari Ibu Sri Anggraini ya? Ibu Sri Anggraini, Bapak. Iya, Mohon. betul. Pertanyaannya itu perumusan ya. Apakah manfaat Ya. dari perumusan tujuan pembelajaran belum kegiatan mengajar di kelas berlangsung? Jadi manfaatnya gitu, Pak. Oh iya, Mangga kepada Bapak Sukmana yang mau mencoba menjawab pertanyaan Ibu Sri Anggraini, dipersilahkan. baik. Terima kasih Ibu moderator. Di sini saya mencoba ya untuk mendiskusikan kembali apa yang yang ditanyakan oleh Ibu Sri Anggraini tentang manfaat perumusan tujuan pembelajaran ya. Mungkin kita Mohon, Pak. iya. Mungkin kita kan sebagai seorang guru ya, seorang guru itu seorang pendidik, pengajar ya. Yang pada akhirnya jadi pengajar gitu kan, sebelum mengajar itu pasti ada tujuan ya. Yang pertama itu tujuan. Jadi dengan ada tujuan yang biasanya tertuangkan itu dalam RPP ya. Jadi kalau tanpa adanya tujuan, mungkin kita belajar ketika kita kegiatan KBM itu, kegiatan belajar mengajar itu, jadi mungkin tidak ada arah ya. Tapi ketika misalnya kita ada tujuan, misalnya jadi ada estimasi ya, estimasi harus seperti bagaimana itu nanti siswa ini setelah pembelajaran ini. Nah nantinya juga kaitannya dengan penggunaan media ataupun metode juga nantinya ke depannya, karena dengan tujuan yang berbeda gitu kan, secara otomatis metode ataupun medianya juga berbeda. Nah itu mungkin manfaat dari perumusan tujuan itu salah satunya. Kemudian selain dari itu dengan tujuan yang jelas itu kan nantinya kan ada indikator ya, indikator keberhasilan bahwa misalnya kalau pembelajaran dengan metode ini atau dengan menggunakan metode media ini dengan tujuan pelajaran seperti itu, indikasinya itu seperti apa gitu kan, itu untuk di siswa. Nah sebagai tadi yang di guru kita dengan untuk kaitannya dengan kesiapan kita dalam proses pembelajarannya, dan kepada siswa itu kan tujuan akhir dari pembelajaran itu kepada siswa itu seperti apa, misalnya penilaiannya gitu kan. Nah penilaiannya itu bahwa indikatornya itu kan, indikator keberhasilan pembelajaran kita itu seperti apa. Nah bisa diketahui indikator itu kan karena adanya tujuan ya, tujuan yang mana nanti tujuan diperolehnya itu dengan metode seperti apa supaya tujuan itu tepat seperti apa yang kita harapkan begitu kan, demi ketuntasan suatu pembelajaran. Nah itu mungkin yang bisa saya pendapat saya ya. Pendapat saya ini mudah-mudahan saja bisa ya, tidak puas lah. Tapi ini kan diskusi ya, kita diskusi di sini. Menurut pandangan saya itu mengapa perumusan tujuan pembelajaran itu dianggap suatu hal yang penting. Itu yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Nuhun Bapak. Ya. Terima kasih untuk Bapak Sukmana atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Sri Anggraini. Mungkin Ibu Tamara akan menjawab, sudah terlihat nih akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Astuti. Mangga Ibu Tamara, dipersilahkan. Ya, bisa berdiskusi lagi ya Pak ya. Ya, mangga Ibu Tamara. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Pertanyaannya, mengapa percobaan yang akan disampaikan di kelas harus kita coba terlebih dahulu? Menurut saya, percobaan yang akan ditampilkan di kelas itu harus dilakukan dulu sebelumnya oleh guru supaya guru lebih percaya diri saat menyampaikannya gitu.
Kemudian kan materi-materi juga harus kita pelajari dulu gitu kan sebelum menyampaikannya ke murid gitu, supaya kita bisa apa ya, lebih yakin gitu. Benar gak sih materinya kayak gini? Kemudian kalau dalam percobaan, benar gak sih gitu kalau percobaan ini tuh sesuai gitu dengan kenyataannya gitu. Jadi supaya anak-anak juga dapat memahami gitu, ini tuh sedang percobaan apa ya gitu. Apakah ini benar-benar terjadi gak ya gitu. Gitu kalau misalnya nanti percobaannya gagal kan gimana gitu. Maka Ibu Sri Astuti dan Ibu Sri Anggraini tidak puas ya dengan jawaban dari kami yang barusan, jadi sehingga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Mungkin untuk penutupan ya, sebelum penutupan mungkin akan diresume dulu ya dari pertanyaan yang barusan. Pertanyaan dari Ibu Sri Anggraini tadi, manfaat dari perumusan tujuan pembelajaran ya. Nah di sini seperti yang dipaparkan sama Bapak Sukmana, jadi manfaatnya itu ada, bisa dilihat dari sisi kita sebagai guru, juga ada dari sisi siswa ya. Jadi dari sisi guru tadi udah dipaparkan sama Pak Sukmana, diantaranya guru itu bisa mengatur kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu guru juga bisa menentukan metode apa sih dan media apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, serta guru juga bisa menyusun penilaian keberhasilan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau dicapai atau yang hendak dicapai. Mungkin dari sisi guru ya, betul ya Bapak Sukmana tadi, begitu ya. Nah untuk dari siswa mungkin ada juga ya manfaatnya dari bagi siswa, yaitu juga dapat mengatur waktu memusatkan tujuan oleh guru. Nah itu mungkin untuk manfaat perumusan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan mengajar di kelas berlangsung. Nah sementara untuk pertanyaan dari Ibu Sri Astuti, kenapa atau mengapa percobaan yang akan disampaikan di kelas harus kita coba terlebih dahulu. Nah kalau ini juga sudah jelas nih dipaparkan tadi sama Ibu Tamara ya, agar si guru itu pede ya, pede, percaya diri gitu. Soalnya tadi menurut Ibu Tamara juga, kalau misalnya percobaannya gagal, gimana ya, gimana kita bisa percaya diri gitu kalau kita tidak mencoba dulu, kita tidak mencoba ujug-ujug atau langsung aja dilakukan gitu di depan siswa tanpa kita lakukan dulu, tiba-tiba gagal. Nah sementara siswa itu kan mungkin akan bertanya, kenapa sih ibu teh kok ngajarin ini tapi begitu percobaan gagal kan gitu. Nah jadi dari seorang guru juga udah jelas tadi dipaparkan Ibu Tamara, harus mencoba sebelum kegiatan berlangsung agar si guru juga percaya diri dalam menyajikannya di kelas ya, dan yang terpenting agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan atau telah ditetapkan ya. Mungkin itu resume atau kesimpulan dari pokok bahasan yang kita bahas hari ini, kita diskusikan, kita coba menjawab. Mungkin kalau misalnya belum puas, kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu atau bisa dilanjut di WhatsApp, mungkin bisa di WhatsApp grup. Jika kita juga belum puas juga, kita bisa bertanya nanti ke Ibu tutor ketika perkuliahan berlangsung. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Sukmana, Ibu Sri Anggraini, Ibu Sri Astuti, dan Ibu Tamara atas waktunya untuk diskusi hari ini, dan terima kasih untuk penyajian materinya. Semoga kita semua bisa memahami modul 8 ini ya. Alhamdulillah, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi hari ini kita sudah selesai. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dengan modul yang berbeda dan bahasan yang berbeda. Sekian dari saya, Tati Rohaiti, sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, karena sudah selesai. Sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin live ya. Terima kasih atas
diskusinya. Mohon mangga. Semoga kita Atur nuhun berkembang di tas diskusi sadayana. ya. Mangga. Lab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sadayana atur nuhun.